Oke, kembali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk modul kedua ini, di sini kita akan membahas mengenai penyelesaian PDB linear orde 1. Nah, untuk tujuan praktikum juga alat bantunya sama seperti praktikum sebelumnya, yaitu menyelesaikan persamaan diferensial parsial linear orde 1 menggunakan Apple dengan alat bantu komputer laptop dan juga software. Nah, untuk dasar teorinya di materi penyelesaian PDP linear orde 1 ini ada penjelasan mengenai penyelesaian PDP, yaitu merupakan kegiatan untuk menemukan fungsi yang memenuhi suatu persamaan diferensial. Nah, penyelesaian persamaan diferensial parsial sendiri itu ada dua macam, yaitu penyelesaian secara umum dan juga khusus. Nah, untuk penyelesaian secara umum sendiri itu merupakan penyelesaian yang di dalamnya masih terdapat konstanta. Nah, sedangkan untuk penyelesaian khusus itu bersifat tunggal. Nah, untuk penyelesaian PDP sendiri itu ada tiga macam, yaitu integral langsung, ada pemisahan U sama dengan EAX plus BY, dan juga ada pemisahan variabel. Nah, untuk yang pertama, integral langsung sudah dibahas di modul pertama. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan fokus di pemisalan U sama dengan U sama dengan EAX plus BY dan juga pemisahan variabel. Next. Nah, di sini yang pertama yaitu pemisalan U sama dengan EAX plus BY. Sedikit materi untuk pengantar yaitu di sini ada penjelasan mengenai metode pemisalan. Nah, metode pemisalan ini dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial yang linear homogen dengan koefisien konstan. Nah, jika kita mengonsumsikan bahwa solusi dari suatu PDE itu dapat dinyatakan sebagai hasil kali dua dari fungsi tunggal, yaitu fungsi tunggal itu fungsi yang hanya tergantung pada satu variabel saja. Nah, maka dari itu dapat dicari solusi dari PDE itu menggunakan metode pemisalan. Nah, dalam hal ini kita dapat mengonsumsikan bahwa solusi PDE dapat dinyatakan sebagai UXY sama dengan EAX plus BY. Nah, di mana di sini A dan juga B itu merupakan konstanta. Nah, kita dapat menggantikan UXY dengan E sama AX plus BY. Nah, di sini letak pemisalannya nanti fungsi UXY akan dimisalkan menjadi E AX plus BY dengan A dan B itu merupakan konstantanya. Nah, dan dilanjutkan menyederhanakan ekspresi yang diperoleh. Nah, jika kita menggunakan persamaan Laplace sebagai contoh, yaitu seperti di modul. Nah, dari persamaan ini kita dapat menentukan bahwa A sama dengan IB atau B sama dengan IA, di mana I adalah bilangan imajiner. Nah, oleh karena itu, solusi dari persamaan Laplace dengan menggunakan metode pemisalan U, X, Y sama dengan E, IAX plus IBY adalah U, AX sama dengan E, IAX plus IBY sama dengan E min BY plus IAX. Oke, lanjut. Untuk solusi yang didapat tadi itu dapat dinyatakan dalam bentuk sinus dan juga kosinus menggunakan rumus Euler, yaitu UXY sama dengan E min BY cos AX plus I sin AX. Nah, atau bisa juga di sini kan untuk B ya. Nah, untuk A sendiri bisa untuk UXY sama dengan
min AX cos BY plus I sin BY. Nah, dengan menggunakan prinsip superposisi kita menentukan solusi umum dari persamaan Laplace dengan menggunakan berbagai nilai A dan B yang mungkin. Itu Nah, untuk punya sendiri di sini seperti biasa kita menggunakan package memasukkan package terlebih dahulu dan di sini untuk PDP seperti yang kita bahas kemarin itu menggunakan package with PDE. Nah, yang pertama kita melakukan pendefinisian persamaan dulu. Kita restart terlebih dahulu agar persamaan-persamaan dari yang sebelum-sebelumnya tidak masuk ke persamaan yang kita buat setelah ini gitu. Yang pertama kita kasih label dulu untuk persamaannya yaitu PDP. Nah, dengan persamaan di sini penulisannya kita pakai secara manual. Bebas mau pakai manual atau yang ada di Maple bisa. Tapi di sini untuk sekarang kita coba pakai yang manual. Kita tulis di sini 2 dikali div V X, Y diturunkan 2 dikali div V X, Y X ditambah 3 kali div V X, Y, Y. Nah, di sini kan tidak ada penulisan dalam bentuk dolar yang berarti di sini untuk derajat dari persamaan ini sendiri yaitu hanya derajat 1. Nah, setelah di run akan didapatkan hasil seperti di persamaan 1. Nah, di sini kita masuk ke pemisalannya. Pemisalannya kita langsung tuliskan persamaan PDB-nya ke fungsi ini, yaitu pakai subs ini seperti yang kita tahu yaitu berarti substitusi. Nah, kita masukkan EAX plus BY-nya ke persamaan diferensial yang kita buat tadi yang persamaan 1. Nah, di sini setelah di run itu didapatkan hasil 2A EAX plus BY plus 3BE AX plus BY sama dengan 0. Nah, karena di sini masih terdapat apa ya? Fungsi yang sama yaitu EAXBY dengan konstanta yang berbeda sini. Jadi kita faktorkan fungsi di persamaan 2 itu dengan pakai fungsi vektor. Nah, fungsi vektor ini digunakan untuk memfaktorkan atau menyederhanakan suatu bentuk persamaan. Nah, bisa faktorkan untuk yang di dalam kurung kan sudah dijelaskan yaitu pakai kontrol L. Jadi faktor kontrol L persamaan 2 dan nanti setelah di run akan muncul hasil yaitu EAX plus BY buka kurung 2A plus 3B sama dengan 0. Nah, di sini karena untuk di persamaan 2 EAX plus BY dengan BEAX plus BY itu sama EAX dan BY-nya. Jadi untuk pemfaktorannya bisa dibuat seperti ini. Nah, di sini kita cari salah satu nilainya, nilai dari salah satu fungsi
kita kesampingkan dulu EAX plus BY-nya. Jadi kita cari nilai dari 2A plus 3B-nya. Nah, di sini 2A plus 3B sama dengan 0. Kalau kita cari salah satu nilainya, berarti kita harus pindah ruaskan salah satu nilainya, salah satu fungsinya. Nah, di sini kita pakai kita pakai B, kita cari yang B dulu. Nah, karena kita cari yang B, jadi di sini kita dapatkan hasil B sama dengan min 2 per 3A. Nah, next. Nah, di sini kita uh, apa ya? Kita buktikan apakah benar nilai dari B itu adalah min 2 per 3A. Nah, di sini kita pakai solve terus kontrol L3 persamaan 3, kita buktikan di situ nilai B-nya. Jadi pakai fungsi solve kontrol L3 koma B dan lanjut. Di sini kita definisikan ulang untuk kan di sini kita sudah mencari B min 2 per 3A tadi. Nah, sekarang kita misalkan definisikan ulang untuk VXY sama dengan EAX plus B-nya. Nah, setelah didefinisikan, didapat hasil seperti persamaan 6. Nah, selanjutnya yaitu kita substitusikan nilai B ke persamaan 6. Karena tadi sudah didefinisikan, jadi tinggal masukkan aja pakai fungsi substitusi. Nah, di sini ditulis persamaan 4, kita substitusikan ke persamaan 6. Di sini didapat hasil VXY sama dengan EAX min 2 per 3AY. Nah, itu untuk hasil dari substitusi B ke persamaan 6. Selanjutnya, itu kita definisikan ulang untuk VXY setelah disubstitusikan, kita definisikan ulang VXY-nya, yaitu didapatkan hasil VXY sama dengan EAX min 2 per 3Y. Nah, selanjutnya kita cari solusi ulang itu karena untuk jika kita tidak mendefinisikan ulang, itu akan terjadi kesalahan di hasilnya. Jadi kita harus definisikan ulang dulu untuk persamaan yang akan kita cari solusi. Jadi di sini untuk solusi umumnya yaitu Fx min 2 per 3Y. Kita cari solusi umumnya ini benar apa, yaitu dengan menggunakan PDSOLVE. Nah, PDSOLVE di sini yang kita cari solusinya kan PD persamaan yang kita buat di awal. Benar nggak solusi umum yang di persamaan 9 ini? Jadi kita PDSOLVE persamaan 1 dan hasilnya di sini V XY sama dengan F1 min 3 per 2X plus Y. Di sini sebenarnya di sini kan hasilnya apa ya? Kelihatan beda, tapi itu sebenarnya sama. Cuman di sini kan yang dicari untuk PDSOLVE 1 ini itu secara otomatis itu yang dicari nilainya tadi itu yang A. Kalau kita kan di atas itu kita carinya yang B ya. Jadi hasilnya kita dapatnya X min 2 per 3 Y. Sedangkan di sini yang dicari itu A-nya. Jadi didapat hasil min 3 per 2 X
plus Y gitu. Jadi sama aja, intinya sama, walaupun bentukannya berbeda. Nah, di sini sebenarnya alasan kenapa ini penulisannya bentuknya beda, itu karena PDSolve itu adalah penyelesaian pembuktian untuk persamaan diferensial biasa. Nah, untuk persamaan diferensial sendiri itu kita biasanya pakai yang tes. Nah, di modul. Nah, di sini kita definisikan ulang dulu supaya pembuktiannya bisa menghasilkan hasil yang sesuai. Nah, kita definisikan ulang dulu VXY sama dengan F X min 2 per 3Y. Lalu kita PDE tes kan persamaan yang 11 dengan persamaan diferensial yang kita buat yaitu di awal tadi persamaan 1. Nah, setelah di run itu didapat hasil 0. Nah, di sini karena hasilnya 0 berarti di sini terbukti bahwa solusi umum yang kita cari adalah solusi yang tepat. Oke. Nah, kita lanjut ke solusi khusus. Nah, untuk solusi khusus ini kita perlu adanya syarat awal. Kalau kayak yang kemarin itu ada syaratnya dulu kan sebelum kita mencari solusi khusus. Nah, di sini kita pakai syarat itu Vx 0 sama dengan 4E min X. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita kan setelah di run ini kita dapat hasil EAX sama dengan 4E min X. Nah, di sini sistemnya itu kayak sama dengan biasanya. Kayak E sama dengan 4E, terus A sama dengan min 1, X sama dengan X gitu. Nah, kita substitusikan. Di sini kan A seperti yang aku sebut tadi, di sini AX itu sama dengan min X. Jadi di sini untuk A-nya sendiri itu sama dengan min 1, X sama dengan X gitu. Nah, di sini E-nya sama dengan 4E. Nah, terus kita substitusikan syarat ini ke VXY yang udah kita dapat di atas tadi. Nah, setelah di run itu hasilnya menjadi 4E min X plus 2 per 3Y. Nah, sekarang kita cari solusi khususnya. Kita cari solusi khususnya dengan fungsi yaitu S khusus sama dengan kontrol L14, yaitu persamaan 14 yang kita cari solusi khususnya. Nah, dan hasilnya itu didapat 4E min X plus 2 per 3Y. Nah, di sini kita definisikan ulang dulu. Kita buktikan ini benar apa enggak solusinya. Nah, setelah kita definisikan ulang, kita PDE test, yaitu persamaan yang ke-16 ke persamaan diferensial yang kita buat di awal. Nah, hasilnya di sini 0, berarti membuktikan bahwa solusi khusus yang kita cari, yang kita dapatkan di persamaan 15. Jadi itu adalah solusi yang tepat. Persamaan 15 ya. Nah, di sini kita ini penulisan ulang aja. Kita restart terus kita cari ulang. Maksudnya kita tulis dirapikan aja dan caranya tetap sama, yaitu kita definisikan ulang dulu fungsinya, terus kita PDE test, kita buktikan benar atau salahnya. Nah, hasilnya sama. Oke,